Music is not just for fun. It has a responsibility to Allah and human beings. Itulah menjadi moto saya sekarang. Musik bukan sekedar media hiburan, tapi dia punya pertanggungjawaban kepada Tuhan dan kepada manusia. Karena the power of music can change character of human beings. Maka setiap sholat saya berdoa, ya Allah, seandainya seni ini hanya memperlebar jalanku ke neraka, tolong hentikan, tolong cabut. Tapi seandainya seni yang kau berikan ini bisa membawa kepada keridhaan-Mu, bimbing aku ya Allah. Saya pernah mendengar seorang penyanyi perempuan di TV RI, satu-satunya televisi saat itu, masih black and white. Dia menyanyikan lagu yang bersifat nasihat. Loh, kok saya terbentuk dengan lirik itu? Saya terbentuk jiwa saya oleh penyanyi itu. Masya Allah, liriknya bagus sekali. Nah, oke, saya ikut kamu, gitu loh. Nah, dari situ saya terinspirasi bahwa semua manusia punya sense of art. Punya sense of art. Seandainya sense of art ini tidak diisi oleh hal-hal yang positif, pasti akan diisi oleh hal-hal yang negatif. Nah, di situ saya bertekad untuk tampil mengisi sense of art dari manusia itu dengan hal-hal yang positif. Karena ternyata dia bisa menerima. Makanya saya katakan the power of music can change character of human beings. Dia bisa merubah ternyata. Nah, berdasarkan observasi saya, satu dari salah seorang dosen, dan banyak kali ada pengacara yang mengatakan, Romat, kamu tuh guru besar saya. Karena pola hidup saya terinspirasi dari lagu-lagu kamu. Kalau nggak ada lagu A, aduh saya udah terpuruk. Kalau nggak ada lagu B, saya udah. Kadang-kadang dengan lagu itu saya menjadi semangat. Mana lagunya? Seperti itu. Jadi subhanallah. Ternyata lagu itu powerful. Seni itu powerful untuk merubah, menginspirasi, memotivasi manusia. Dan di situ saya punya keyakinan karena sudah terbukti. Forsa contohnya, fans Soneta itu dari berbagai macam kalangan, dari ulama, dari ada profesor, ada tentara, ada polisi, ada masyarakat intelektual dan sama masyarakat awam, itu ada di Forsa. Saya katakan kan, saya mau jadi Rhoma Irama, bukan jadi aktor. Oleh karena itu saya harus terlibat dalam penulisan skenario. Sesuai nggak janji Rhoma? Ketika di dalam syuting, saya juga harus berbicara sesuai nggak dengan Rhoma. Sehingga saya terlibat sampai kepada processing ending. Dulu kan kita bikin kopi A dan selanjutnya itu di luar negeri. Bikin kopi film itu untuk diputar di gedung. Di sini belum bisa produksi itu. Di Hong Kong, di Jepang, di Australia, di Bangkok gitu kan. Saya ikut itu proses itu. Sampai selesai, sampai kopi A. Kenapa? Dalam menjaga konsistensi, benar nggak nih Rhoma? Dalam penulisan skenario, dalam syuting gambar, dialog-dialognya semua itu sesuai nggak? Sehingga saya terlibat dalam setiap proses itu. Karena komitmennya saya tidak mau jadi aktor. Karena itu akan saya pertanggungjawabkan di masyarakat film saya. Tentunya ketika saya tampil di Jepang itu, ada seorang rektor Universitas of Tokyo bertanya kepada saya, kok lagu-lagu Anda nih penuh dengan nuansa religi, politik, sosial. Kenapa? Nah itu saya jawab, music is not just for fun. It has a responsibility to Allah and human beings. Itulah menjadi moto saya sekarang. Musik bukan sekedar media hiburan, tapi dia punya pertanggungjawaban kepada Tuhan dan kepada manusia. Karena the power of music can change character of human beings. Power of musik itu bisa merubah karakter manusia, bahkan sebuah bangsa. Musik bisa membuat orang baik menjadi tidak baik, bisa membuat orang tidak baik menjadi baik. Nah itu setelah saya melakukan observasi dari lagu-lagu saya, ternyata waktu saya diundang di Pittsburgh, itu Pittsburgh sampai membuat judul, saya diundang ke sana itu, International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Dia ingin tahu bahwa sejauh mana
dakwah dalam musik itu efektif kepada pendengarnya. Nah itu saya buat paper di Amerika itu. Judul paper saya, Music is a Medium for Communication, Information, Education, Unity, even dakwah. Nah dari sana saya tampilkan seorang dosen bahasa Inggris sebagai yang memberikan testimoni. Ada waktu saya tengah syuting di Surabaya, film Menggapai Matahari. Di sela-sela istirahat, datanglah seorang dosen bahasa Inggris di Universitas Erlangga, Surabaya. Dia mengatakan begini, "You are my teacher." Lalu saya katakan, how could you say like that? How can you say like that? Bang Roma, ternyata perjalanan hidup saya itu semuanya terinspirasi dari lagu-lagu Anda. Banyak problematika kehidupan saya loh, solusinya di lagu-lagu Anda. Sampai saya mengatakan kepada teman-teman dosen, kamu harus dengar soneta. Nah itu testimoni itu saya buat di dalam paper saya di Amerika. Anda bisa dengar, bisa di YouTube pidato pembacaan paper itu. Ya. Nah, kita tuh muncul Forza, Fans of Roma and Soneta. Ternyata mereka tuh berubah karena lagu. Yang dulu berjudi, saya berhenti berjudi karena dengar lagu judi. Yang pemabuk, saya berhenti karena dengar lagu ini. Saya dulu penzina, berhenti karena lagu ini. Saya dulu kurang ajar sama orang tua. Saya nggak pernah sholat, saya menjadi sholat dengar lagu ini. Ternyata, ya, dakwah dalam musik itu efektif. Makanya pada tanggal 13 Oktober tahun 73, di sana saya deklarasikan soneta The Voice of Muslim. Kenapa itu saya lakukan? Karena dulu saya merasa resah di dalam berkesenian ini. Kenapa kok sebagai seniman kok tarikus sholat, nggak sholat? Kenapa harus drunk? Terus kenapa harus free sex, pergaulan bebas? Itu membuat keresahan saya. Maka setiap sholat saya berdoa, ya Allah seandainya seni ini hanya memperlebar jalanku ke neraka, tolong hentikan, tolong cabut. Tapi seandainya seni yang kau berikan ini bisa membawa kepada keridhaanmu, bimbing aku ya Allah. Maka 13 Oktober 73 saya deklarasikan soneta The Voice of Muslim. Saat itu betul-betul kita menjadi musisi yang Islami. Nggak meninggalkan sholat, nggak ada drunk, nggak ada bebas-bebas bergaul. Sampai detik ini alhamdulillah. Ini menjadi indikasi buat saya bahwa Allah ridho. Kalau enggak udah hilang tuh soneta Voice of Muslim.